Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren caras ya. Sobat semuanya, kita semangat ya. Semangat pagi, semangat hari libur ya. Termasuk kepada sobat-sobat RH sekalian yang sudah menggunakan jaket keren cadas, semangat ya. Semangat ya, ini ada ya semangat juga ya. Ini agak nyeleneh sedikit nih pernyataan ini dari politisi Nasdem ini. Keimanan PKS dan Demokrat mantap mendukung Anies jadi Capres 2024. Jadi dia yakin ini kuat iman partai ini. Apakah Anda setuju atau tidak? Kalau PKS dan Demokrat kuat iman, kita bacakan Republik Merdeka. Pematangan koalisi partai politik parpol yang akan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden Capres di perhelatan pemilu serentak 2024 diamini oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri mengaku telah mendengar rencana PKS dan Partai Demokrat untuk mendeklarasikan diri mendukung Anies sebagai Capres 2024 ya, kabar gembira. Atas informasi itu saya yakin PKS sama Demokrat itu punya keimanan yang mantap untuk mendukung Anies sebagai calon presiden bersama Nasdem, ujar Effendi Khoiri dalam diskusi bertajuk Golden Ticket Capres PDIP Mega Turun Gunung di Kopi Politik Jalan Pakubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sosok yang kerap disapa Gus Coy ini mengatakan dinamika politik yang ada saat ini bahkan tidak menyurutkan ketiga parpol untuk mendukung Anies, termasuk soal isu-isu miring yang belakangan bermunculan. Jadi orang lain boleh ragu, tapi kami mantap, Nasdem mantap yakin. Mereka PKS dan Demokrat tidak goyah meskipun ada yang menawari dari kekuasaan mau dikasih menteri ini menteri itu, ucapnya. Kami enggak yakin mereka PKS dan Demokrat goyah. Keyakinan kami justru mereka mantap mendukung Anies. Demikian Gus Coy menambahkan. Ya sobat era sekalian, itu tadi soal yang terkait dengan Demokrat dan PKS ya. Coba di polling. Menurut Anda apakah betul keimanan PKS dan Demokrat tidak akan goyah dengan tawaran apapun dan tetap akan mencalonkan Anies sebagai capres ya, kurang lebih lah kalimatnya begitu. Karena bagaimanapun orang masih bertanya-tanya apakah iya mereka tidak akan lari, mereka tetap sebagai lem yang bisa direkatkan satu sama lainnya. Karena kalau salah satu lari maka ya bermasalah pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden dan wakil presiden ya. Jadi luar biasa sudah mendengar bahwa tidak akan kemana-mana ya. Jadi barangkali agak diubah sedikit ya. Politisi ini sudah mendengar Demokrat dan PKS kuat iman ya, tidak akan lari dari Anies Baswedan ya. Jadi bukan jamin, tapi sudah mendengar demokrasi PKS kuat iman, tidak akan lari dari Anies Baswedan. Jadi bukan menjamin, karena dia tidak bisa menjamin, tapi dia sudah mendengar kalau dua partai ini kuat iman. Karena sobat era sekalian, tentu sobat era sekalian mikir kapan ini bisa dideklarasikan Anies Baswedan biar kita mendapatkan satu slot calon presiden. Karena kalau mau digoyang-goyang biar jadi dua calon presiden, wah ini gawat. Nah nanti kita berdoa juga Prabowo bisa menjadi calon presiden. Kita berdoa juga Ganjar bisa menjadi calon presiden. Kemudian Megawati kalau mau jadi calon presiden juga boleh. Maka biar pemilihan presidennya ramai. Jadi kita objektif, kita tidak mau menghalangi
calon presiden itu di depan. Kita ingin rakyat yang menentukan apakah dia mau memilih atau enggak. Yang penting jujur dan adil. Itu yang kita harapkan. Jujur dan adil. Ya. Itu yang kita harapkan, jujur dan adil. Oke, Sobat Era sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan hal ini dan kita akan tambahkan berdasarkan apa yang diberikan masukan oleh Sobat Era sekalian. Tapi jangan lupa ya, kalau mau hadir atau berpartisipasi dalam acara ngopi bareng RH sekaligus peluncuran beberapa lagu dari saya dan Ogi tanggal 27 Januari nanti pukul 19.00 sampai 21.00, silakan hubungi WA 087886763363. Ya, kita nanti bertemu di sana, kopi darat. Kalau ada teman-teman yang ingin hadir, tidak ada paksaan, tapi kalau hadir tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi ya. Karena kalau tidak ada persyaratannya sama sekali nanti takutnya membludak sementara tempatnya terbatas 50 sampai 70 orang saja. Oke. RH nyalon laku nggak kira-kira, tiap hari ngomong terus ya. Paling tidak saya kira saya akan lebih laku daripada Jariaman Kimoy ini ya. jadi saya akan lebih laku daripada Jariaman Kimoy ya. Kalau PKS saya percaya nggak tahu kalau Demokrat. Jadi Sobat Era sekalian ya, kita harus paham di mana posisi kita. Kalau misalnya saya mencalonkan diri, pastilah dibandingkan Jariaman Kimoy ya. Namanya Pak Jariaman Kimoy ya. Kimroy ya. Nah itu soalnya saya pakai kacamata hitam. Iya pasti lakuan saya. Tapi dibandingkan Anies Baswedan, ya lakuan Anies. Dibandingkan Ganjar, ya lakuan Ganjar. Dibandingkan Prabowo, lakuan Prabowo. Dibanding siapa lagi, you name it. Rizal Ramli, lakukan Rizal Ramli. Jadi kita harus paham makom kita di mana. Jadi jangan dikira bahwa semua orang harus jadi pemimpin, jadi presiden. Hanya kualitas presiden yang berhak ngomong, nggak bisa. Ini pasti orang bodoh nih Jariaman Kimroy. Enak ya, siapa yang ngatain saya bilangin bodoh ya. Oke. Betty Nurbaiti. Assalamualaikum Bung, semoga Bung RH senantiasa sehat selalu dan panjang umur, amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih Betty Nurbaiti yang sudah senantiasa sangat setia kepada RH Channel ya, dan terima kasih juga kepada yang lainnya. Kemudian jadi kita tidak dibuat-buat karena memang something happen terjadi ya, itulah namanya sesuatu ya. Jadi lucu juga ya. Mana kumbangnya tadi ya? Masih ada ya rupanya. Mudah-mudahan dia tidak mengganggu lagi ya. Jadi karena di sini ada pohon-pohon saudara sekalian, dan memang sengaja saya pagi-pagi itu biar kita kena fresh air. Tapi yang tidak bisa dihindari adalah kumbangnya mendekat. Tapi mungkin tanamannya saya jauhkan aja nanti ya, biar kumbangnya mainnya di sana aja, jangan mendekat saya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat. Dia bilang, Bung RH kumbangnya kecil aja kok takut? Enggak takut, tapi kalau dicokot kan bentol juga kita ya. Oke, kumbang kiriman ya. Lepasin burung Bung RH biar dimakan kumbangnya. Oh, oke, enggak boleh kan. Kenapa Refli Harun yang tinggal di Jakarta tidak pernah keluar jalan-jalan melihat apa yang sudah Anies bangun dan perubahannya? Oh iya, lihatlah. Kalau kita jalan Tamrin Sudirman kan banyak sekali perubahan-perubahan yang ada. Bagus ya, seperti kota modern. Jadi saya lihat juga, saya ke JIS juga, Jakarta International Stadium juga. Jadi bukan nggak lihat,
Hanya masalahnya itu memang bukan passion saya untuk melihat pembangunan fisik seperti itu. Passion saya adalah bagaimana negara ini dibangun mencerdaskan rakyat dan mesejahterakan rakyat. Kalau pembangunan fisik kan itu sangat berorientasi menengah ke atas, tapi yang paling penting adalah pembangunan masyarakat yang sesungguhnya ya. Kemudian selamat pagi Bang Refli, saran langsungnya paket helm biar aman. Pakai helm. Allahu Akbar. Kemudian hehe ayak-ayak wae kumbang teh lagi mabok bansos and bang itu jari aman kimoy ya. Disemprot baygon bang, wah jangan lah ya, apalagi di sini ada ini ya, karena ini alam terbuka ya, jadi namanya alam terbuka ya kita biarkan dia terbuka ya. Kumbang pengen hidup juga, tapi kalau dia nyemprot kita kalau dia gigit kita ya lumayan juga. Bang, kok kelihatan tambah kurus? Apa gara-gara banyak mikirin politik? Enggak juga. Sebenarnya saya stabil ya, berat 70 kg, enggak juga kurus. Dan sebenarnya mudah. Kalau saya mau gemuk, makan aja banyak-banyak. Cuman masalahnya sobat era sekalian, kita harus imbangi dengan olahraga. Kalau kita makannya banyak, perutnya yang gendut. Kira-kira datang lagi kumbangnya. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.